Kita ke bab 29 ya. Haleluya. Apakah engkau tahu bahwa waktunya mendesak? Oleh karena itu dalam jangka pendek engkau harus bergantung padaku dan membuang segala sesuatu dari dirimu yang tidak sesuai dengan watakku. Apa itu? Ketidaktahuan. Jadi wataknya Tuhan itu adalah maha tahu. Seorang tidak tahu itu karena tidak berusaha tahu. Makanya si jahat itu eh, berusaha mengalihkan perhatian kita dari merenungkan setiap kebenaran. Ya, jadi saudara, eh, dia mau kita tahu banyak hal. Karena kalau kita tahu, maka kita akan bisa selaras dengan dia. Gitu. Ada banyak hal yang mesti kita ketahui tentang bagaimana hatinya Allah, bagaimana sikapnya dia, bagaimana kesabaran dia, bagaimana ketekunan dia, bagaimana dia sempurna, banyak hal gitu. Dan uh, ada banyak hal yang membuat kita itu uh, tidak tahu gitu. Karena uh, kita dibuat sibuk hal yang lain yang uh, tidak penting. Tapi itu cukup uh, menarik kesibukan kita, menarik diri kita. Itulah ulah si jahat sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa bergantung kepada dia. Kelambatan bereaksi. Pikiran yang tidak jelas. Bingung. Ketidaktegasan. Keinginan yang lemah. Keabsurdan. Absurd. 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 Emosi yang berlebihan. Kebingungan. Dan kurangnya ketajaman. Ini semua harus dibuang sesegera mungkin. Aku Tuhan yang maha kuasa. Dikasih tanda seru. Aku Tuhan yang maha kuasa. Jadi ketika disebut Tuhan yang maha kuasa itu otoritasnya dia. Jadi ketika kita memanggil dia Tuhan yang maha kuasa itu orang-orangnya itu orang-orang pilihan dia itu harus memancarkan wataknya dia. Kalau kita boleh simpulkan kan smart. Ada hal-hal yang membuat seseorang lambat itu. Sama seperti komputer ya, semakin maju dia kan makin cepat. Mereka terus belajar. Apa yang buat ini lambat? Komputer yang lelet itu, laptop yang lelet itu begitu dibersihkan segala sesuatu. Jadi di startupnya sebelum kita buka ini dia pergi kemana dulu gitu. Jadi harus dihentikan startupnya. Jadi ketika kita buka itu aplikasi yang terbuka itu banyak sekali ternyata. Padahal kita lagi nggak buka. Nah itu mesti dinonaktifkan. Terus ada file-file sampah yang tidak kelihatan di recycle bin gitu. Tetapi ketika dicek ternyata waktu penginstalan ada namanya file apa namanya sementara temporary. Waktu diinstal dia membentuk file sementara.
dan itu tidak terhapus secara otomatis, harus dibersihkan. Di handphone kan seperti itu juga kan, ada yang bikin berat, yaitu file-file yang tersembunyi itu. Sama, dalam diri kita juga demikian. Jadi semua itu sebagai satu pelajaran saja, perbandingan bagi kita. Jadi kenapa dikatakan Allah itu selalu muda? Kalau dari segi usia, ya dia yang lanjut usianya. Tetapi dari segi pemikiran dan sebagainya, oh dia selalu baru, fresh gitu. Dia nggak pernah nge-lag gitu. Tetapi manusia kan pada umumnya kan ketika usia bertambah, justru makin lama makin lambat. Prosesornya makin lama makin lambat. Jadi saudara, yang diharapkan Tuhan dengan persekutuan kita dengan dia adalah segala eh, watak-watak yang lama. Jadi watak yang lama itu bukan bukan karakter bukan karakter kita yang lama sebetulnya, bukan hanya itu gitu ya. Tetapi terlebih ke arah eh, watak Allah yang tidak tersinkron dengan kita. Lebih ke arah itu sebetulnya. Makanya nggak ada usaha kita untuk membuat kita itu eh, bisa membantu Allah. Gitu. Makanya selalu ditekankan dia adalah persekutuan kita dengan dia. Gitu. Itu selalu penekanannya di sana. Dan waktu bersekutu dengan dia, jadi hal-hal yang lama itu yang mesti disingkirkan. Kebingungan kita, ketidakberanian kita untuk mempercayai dia. Tidak berani percaya dengan ketulusannya Tuhan. Itu yang selalu ditekankan di situ. Ketika misalnya kita itu tidak tahu, tapi kita nggak mau tahu gitu. Kita sudah nggak tahu, tapi kita biarkan ketidaktahuan kita itu. Atau kita menunda-nunda gitu. Ketika kita sudah dengarkan suaranya, kita menunda. Lalu kita terbiasa dengan seperti itu. Itulah bagi kita yang sudah mulai tekun menantikan dia ya, belajar. Tetapi kalau kita itu nggak mudeng-mudeng gitu. Apa aja dengan cara kita yang lama. Padahal saudara, eh, waktunya itu sudah sangat singkat gitu. Cuman kita masih tetap merasa sama kayak dulu gitu. Lamban. Nanti. Lamban. Oh, kalau sudah mendengarkan perkataan itu saudara, aduh, rasanya. Kan kalau misalnya dalam hal biasa saja, kalau misalnya kita dikatakan lamban oleh orang lain, oleh pemimpin kita, itu rasanya penghinaan sekali. Tuhan mengatakan hal itu benar-benar demi kita. Seandainya kamu tahu apa yang mendatangkan kebaikan bagi kamu. Kan itu kan perkataan Tuhan itu. Ketika dia menangisi Yerusalem kan. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi. Seandainya engkau tahu
hal-hal yang mendatangkan kebaikan kepadamu. Sama saudara, ketika Tuhan datang itu banyak tidak siap dengan percepatan-percepatan yang ada, dengan perkataan-perkataan yang mulai tegas. Dia tegas karena itu memang dirinya demikian. Gitu. Tegas, tidak kompromi. Kalau di waktu-waktu awal, sebelum kita memasuki lebih dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ya masih seperti dibiarin. Oke. Anak-anak. Tapi begitu sudah masuk gitu, dia ngajarin kita harus bijaksana. Yuk, hitung-hitung. Musa mengatakan umur manusia 70, kalau kuat 80. Ayo hitung-hitung. Ini dalam segi eh, hal-hal roh gitu. Kalau enggak nanti kamu ketinggalan. Ketinggalannya itu ketinggalan jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa ngikutin. Dia sudah di tempat A, dia sudah di tempat B, kita masih di tempat A. Atau dia sudah di F, kita masih tetap di A. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan dari diri kita sendiri. Saya mengatakan ini, saudara, nah ya begitu. Begitulah saya juga diperlakukan. Tapi memang saudara dibalut dengan kasih. Ketika rasanya kata-kata Tuhan itu rasanya sudah seperti menyakiti kita gitu ya. Lalu kita memandang dia. Waktu kita memandang dia kembali gitu, dengan rasa begini, ya Tuhan aku minta ampun. Tapi mana? Piye? Aku juga nggak mau kayak gini kan gitu. Tapi kenapa bisa jadi begini? Lalu datang lagi nanti. Itu karena kamu nggak intent datang kepada aku. Kamu nggak serius. Masih banyak sekali urusan-urusanmu. Hal yang terpenting perketat urusanku. Tapi kan namanya manusia daging kita kan pasti bergejolak kan. Itu sebetulnya permasalahannya. Kalau sudah seperti itu dia berbicara lembut lagi. Jadi kayak yang tadi misalnya yang dia kan kayak sudah marah gitu. Kalau ini menurut kita, Tuhan sih tidak begitu. Enggak, tidak seperti yang kita bayangkan juga. Kebaikannya itu misteri lah. Kasihnya itu misteri juga. Heran aja melihat kasih yang seperti itu. Dan tahu nggak sudah, pelajaran tentang hatinya Tuhan itu juga kita akan alami suatu saat. Demi apa sudah? Demi mengajar kita. Kayak gini loh sebetulnya. Kamu sering memperlakukan. Itu di waktu lain nanti sudah diizinkan kita ngalaminya. Itulah namanya pendisiplinan atas kita. Atau gini, kita menuai apa yang kita tabur. Jadi
Kalau kita mau menerima tegurannya dia dengan senang gitu. Karena memang sewajarnya demikian. Kamu belum mengalami penganiayaan secara fisik yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh para martir-martir yang lain. Tetapi dengan ini saja kamu sudah mendumel gitu kan. Kamu sudah bersungut-sungut, kita bangkit lagi. Waktu kita bangkit lagi, saudara, Tuhan itu entah kenapa langsung nggak ada gitu loh. Dia nggak mau nyimpan kesalahan kita, dia nggak mau. Dia sudah capek eh, dengan segala pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita. Dia capek dengan itu. Dengan segala dosa-dosa kita, dia capek dengan itu. Makanya dia selesaikan. Dia tebus kita. Jadi kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan seperti ini, ada kelebihan kita dari siapapun di dunia ini. Mau dia orang yang sangat baik gitu. Dari ukuran standar dunia. Kita ketika kita mendengarkan suara dia, pada awalnya kita itu banyak sekali kekotoran di dalam kita gitu. Ada banyak hal yang membuat dia jengkel kepada kita. Tapi karena firman-Nya sendiri yang sudah dia ucap membuat dia itu apa? Tidak perlu marah. Marah sekali sama kita. Tidak perlu murka kepada kita. Kadang-kadang saudara, pelanggaran kita, kebingungan kita, kadang-kadang buat dia ketawa. Gitu. Kadang-kadang kita sudah bingung gitu. Bingung karena kesalahan kita sendiri. Nah, lalu dia itu, wah ini coba lihat gimana. Datang nggak kepada? Biasanya sih datang. Kan? Tapi waktu mau diajarin, itu perlu beberapa kali. Itu kan. Padahal kita sudah diingatin dalam hati kita. Coba kalau kamu datang. Coba kalau misalnya orang datang kepadamu. Pas pada saat dia butuh aja. Hatimu gimana? Pas lagi kamu butuh dia nggak datang. Gimana perasaan? Seperti itulah kamu sering kepadaku. Tapi kamu gak berubah-berubah. Mau berapa kali lagi? Itulah perkataan Tuhan terhadap kita. Namun, karena memang dia sudah pilih kita untuk mendengarkan dia, dan kita mau mendengarkan dia, dia apa namanya, yakin sekali dengan kita. Keyakinan dia atas kita itu adalah karena firman-Nya juga. Tak ada yang dapat memisahkan kamu dari kita. Jadi kalau kamu ada di sini, kalau kamu sudah terbiasa mendengarkan suaraku, itu satu kehormatan bagimu. Tetapi di sisi lain, kamu sudah terperangkap di dalam aku. Kamu nggak bisa keluar lagi. Sehingga ketika engkau keluar, kamu akan layu. Bagi orang di luar,
Mereka nggak tahu apa itu layu, apa itu tegar. Seandainya mereka tahu perbedaannya, itu pasti mereka sudah ada di sini. Bukan waktunya hanya di tempat ini ya. Ada di kaki Tuhan. Dia akan menjadi orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Itulah bedanya. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang di dunia gitu. Jangan bandingkan gitu. Nanti kalau Tuhan bawa dia masuk, nah apalagi yang terjadi dengan dirimu? Iri kah? Nah ini perkataan Tuhan ya. Jadi kita, maksud bagi saya gitu. Kita katakan bagi kita gitu, bagi kita semua. Oke, coba kita lanjut lagi ya. Di kebingungan, kurangnya ketajaman. Ini semua harus dibuang sesegera mungkin. Aku Tuhan yang Maha Kuasa. Selama engkau bersedia bekerja sama denganku, aku dapat menyembuhkan semua penyakit. Akulah Tuhan yang melihat ke dalam hati manusia. Aku tahu semua penyakitmu dan di mana kelemahanmu. Ini adalah hal-hal yang menghambat kemajuan dalam hidup, dan itu semua harus dibuang segera. Ketika Tuhan bilang harus dibuang segera, dia juga yang membuangnya. Tetapi kita mesti mau dan bertekad untuk mau dan dengan tegas mau mengasampingkan semua hal daging kita. Hal daging kita itu musuh kita sekarang. Kita nggak boleh kompromi. Yang berkalian dengan daging kita juga itu musuh kita. Yang bertalian dengan manusia lahiriah kita itu musuh kita. Mau siapapun dia, mau keluarga kita kah, mau saudara kita kah, mau orang yang paling dekat dengan kita kah, itu jadi musuh kita. Makanya Tuhan katakan, Tuhan datang bawa pedang, memisahkan katanya. Jadi banyak orang salah menganggapnya kan. Kalau tidak, kehendakku tidak dapat terlaksana dalam dirimu. Bergantunglah padaku untuk membuang segala yang ada padamu yang aku terangi. Ketika dikatakan aku terangi, kan Tuhan itu adalah terang. Ketika kita sadar, ketika kita datang dengan tulus, pasti kita dicerahi. Dicerahi artinya diterangi. Tadinya kita tidak lihat, sekarang kita lihat. Waktu kita sudah lihat, berubah. Kalau beberapa kali kita nggak berubah, ada banyak hal cara yang lain untuk membuat kita berubah. Salah satunya, kita nggak mendapatkan lagi hikmah. Kita nggak mendapatkan lagi damai sejahtera. Kita nggak mendapatkan nasihat-nasihat tepat waktu. Kita dibiarkan bingung.
itu membuat kita datang kembali. Kita cari dia lagi. Butuh waktu untuk serius sekali. Karena sudah terlanjur banyak hal-hal lain yang membanjiri pikiran kita. Ketika eh, memakai laptop ini ya, ini kan security-nya tinggi ya, karena antivirusnya asli. Kalau laptop yang lama, Pak, kita mau masukin apa aja, easy going. Gampang aja masuk semua gitu. Mau itu merusak, antam gitu. Kalau ini kan garansi. Jadi kalau misalnya dia masih ada sesuatu yang ini gitu, itu langsung begini. Itu pasti halangan-halangannya banyak gitu. Jadi kalau misalnya diperingatkan, langsung pasti saya akan taati. Gitu. Si antivirusnya bilang begini, gitu. Si Microsoftnya bilang begini. Kadang-kadang saya tidak taati pun saya nggak bisa masuk. Kalau di laptop yang lama, itu misalnya saya masukin eh, aplikasi yang sudah di itu ya, eh, apa namanya itu, sudah dihack ya. Aplikasi-aplikasi yang dari asli bisa dihack gitu, ambil itunya, registrasinya gitu kan. Nah, itu kalau misalnya saya misalnya menginstall ke sini, saya bisa tinggal nonaktifkan semua. Security-nya, antivirusnya, terus lagi registrasinya juga saya nonaktifkan. Jadi saya bebas. Itu bisa aja. Seperti saya lakukan terhadap laptop yang lama. Tapi saudara, eh, di kemudian hari dia menjadi lambat, dia menjadi ini segala macam. Wah, karena memang masih terikat garansi, nanti pasti dia akan eh, dari pihak itunya pasti akan dari pihak dengan penjualnya, dari pihak ini laptopnya ini saudara ya, dia itu akan kasih ini, kasih peringatan gitu. Ini nggak boleh dimasukin aplikasi-aplikasi yang sembarangan. Harus yang benar-benar original. Nah, kira-kira seperti itulah ketika kita mulai dibawa atau ingin dijadikan menjadi premium. Menjadi original kita yang sesungguhnya. Jadi ada harga yang harus kita bayar untuk kita masuk ke teritorial yang premium gitu. Jadi ibaratnya kerajaan sorga itu seperti apa namanya perusahaannya laptop ini, dari aplikasinya, karena dia menjamin, dia menggaransi. Jadi dia ingin produknya itu tidak cacat gitu. Dan mereka siap. Kemarin saya tes sekali ya,
Ketika anak saya mematikan itunya, kameranya gitu, saya nggak tahu gitu. Pas lagi pagi-pagi, lagi udah bingung lagi. Tuh saya, makanya saya pakai yang USB itu. Ternyata dimatikan, saya ya nggak tahu gitu. Gimana masalahnya, kenapa nggak aktif gitu. Begitu saya buka, uh, siapa tahu aplikasi kameranya masalah gitu. Saya buka, nggak bisa juga gitu. Orang dinonaktifkan kameranya, saya nggak tahu. Lalu saya ini kan, saya masuk di troubleshoot itu, lalu langsung respon, bisakah saya coba mematikan aplikasi yang lain yang sedang memakai, mungkin lagi dipakai, saya nggak ngerti gitu. Ketika saya bilang, saya lihat gitu, oke saya setuju gitu. Begitu saya setuju saudara, itu langsung dia masuk ke aplikasi ini kita, Zoom gitu, dia masuk, dia matikan di sana, demi yang di sini hidup gitu. Baru setelah anak saya bilang, dia datang, dia matikan katanya. Jadi saudara, saya mulai begini. Jadi seperti ada yang mengontrol laptop ini. Gitu. Tapi saya yakin saja, saya nggak takut dihack sama siapapun gitu. Karena apa? Karena perusahaan ini menjamin. Jadi saya percaya aja mereka ini apa namanya remote laptop itu. Tidak masalah gitu karena pasti demi kebaikan laptop ini. Karena mereka tidak mau. Jadi mereka akan tahu gitu. Sistem Tuhan juga demikian gitu. Apakah kita benar-benar mempercayai dia? Apakah kita yakin bahwa rancangan dia atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera? Apakah kita benar-benar yakin bahwa dia adalah tempat perlindungan kita, tempat rahasia kita? Setiap hari dalam hati kita itu rasanya. Ikutilah aku selalu dekat dengan dan lakukan semua tindakan dan perilaku sesuai dengan keserupaan dengan di waktu yang lampau saudara ini terlalu tinggi bagi kita. Namun sekarang harus kita dengarkan dan kita mesti berani melakukannya. Minimal tertariklah dengan perkataan itu sendiri. Kalau saudara sudah nggak tertarik dengan perkataan ini, saudara nggak seperti Maria memandang terus Tuhan, maka saudara nggak ngerti kedalaman hati ini, kedalaman hatinya Tuhan, kedalaman perkataan ini. Lakukan semua tindakan dan perilaku sesuai dengan keserupaan dengan. Bersekutulah denganku lebih sering tentang hal-hal yang tidak kau pahami. Dan aku akan menuntunmu sehingga engkau dapat melangkah maju. Jadi semua hal-hal itu yang tidak kita pahami, ketidaktahuan kita, mesti kita cari tahu. Cari tahunya kemana? Ke Tuhan. Bagaimana caranya nanya? Iya Pak, langsung dijawab. Tunggu. Mungkin latihan bagi dirimu, nunggu. Nunggu itu juga adalah pekerjaan. Dan latihan untuk menunggu adalah latihan yang paling luar biasa.
Saudara, di Jepang itu, saudara, pelajaran untuk menunggu itu pelajaran utama, antri sekolah, anak-anak sekolah. Karena kalau mereka tak terbiasa antri, nanti bikin kekacauan. Jadi pelajaran untuk antri, makanya dari TK itu kan kalau mereka lagi pulang berbaris semua. Ketika mau naik bus gitu, itu berbaris semua, dilatih gitu. Supaya satu-satu. Jadi menunggu seperti Abraham itu, dia menunggu apinya sampai sore loh, dia tunggu, bayang. Sampai dia tertidur, ya wajar lah. Tapi benar-benar dia menunggu. Tahu nggak apa yang didapatkan Tuhan dari kita itu ketika kita menunggu? Kebulatan hati kita. Ketika kita belajar menunggu tanpa mendapatkan apa-apa, berarti kan giliran kita belum. Kalau kita antri kan, namanya antri. Masih banyak di depan kita. Wah, nunggu. Bukan Tuhan sengaja berlama-lama, tidak. Ini demi kita. Kita ini sudah serba instan. Kita nggak tahu kalau kapasitas otak kita itu kecil. Kita nggak tahu kalau ada begitu banyak bak, apa namanya itu, kayak virus-virus yang membuat otak kita itu lambat. Jadi sebetulnya kita smart, makanya ketika dulu Pak Andreas mengajarkan tentang 10%, 20% dan 80%. 80% itu sebetulnya itu yang belum rusak itu sama pengetahuan dunia. Itulah area yang akan dimasuki oleh pikiran Kristus. Jadi ketika kita menunggu, itulah saudara, kita itu kayak di brainwash. Nampaknya nggak terjadi apa-apa dengan kita. Tapi di pihak Tuhan sudah terjadi sesuatu. Karena kita sudah menunggu Tuhan. Ketika dia datang, dia akan. Ketika Abraham itu tertidur, lalu kegelapan datang, kan udah mulai ini, udah sore, udah jam-jam 3. Tahu apa yang terjadi? Itu ke depannya. Jadi pas pada saat seperti itu, disitulah waktu yang tepat untuk Tuhan berfirman. Apa firman? Nanti keturunanmu akan mengalami, diceritakan tadi. Kalau waktu di awal belum bisa. Dan apa yang terjadi? Kan Tuhan itu juga pada jam 3 sore itu kan terjadi kegelapan di putih. Tempat itu pada waktu itu kan. Jadi apa dulu yang dilakukan di sini? Ini Abraham mana tahu apa yang akan terjadi kemudian gitu. Tapi ketika dia menunggu itu,
prosesnya terjadi. Di situlah Tuhan itu berfirman dengan waktu yang tepat. Kalau kita punya alasan, "Oh, aku bisa bersekutu kok kapan saja, di mana saja." Itu sembarangan namanya. Di waktu yang lampau itu Tuhan setujui. Tapi begitu kita masuk lebih dalam lagi, apa yang dulu disetujui oleh Tuhan, sekarang tidak disetujui lagi. Kita mesti lebih intens gitu loh. Karena begitu kita itu jadi pusat perhatiannya Tuhan, maka makhluk-makhluk roh yang lain itu iri. Kita menjadi pusat untuk apa? Untuk kita dijatuhkan oleh mereka. Karena memang itu roh dunia seperti itu, saudara. Ketika dunia mengetahui kekayaan bangsa kita, maka bangsa kita dijajah. Sampai hari ini, bangsa kita tidak bisa survive. Ngeri sekali bangsa kita. Kita jauh lebih kaya dari negara Arab. Jauh. Tapi kita menderita. Oleh karena dijajah. Bahkan yang paling ngeri menjajah kita bukan lagi bangsa luar, tapi bangsa kita. Keserakahan. Itu yang sedang terjadi. Dan sangat miris rasanya, saudara. Saudara, tahukah saudara? Kitalah orang paling kaya. Bukankah ketika Tuhan ada di dalam kita, kitalah orang paling kaya, orang paling pintar. Makanya dikatakan di awal tadi, engkau harus mengalami keserupaan dengan. Makanya saudara latihannya tunggu di hadirat Tuhan. Pasti awalnya itu membosankan. Pikiran kita pasti kemana-mana. Makanya saudara, Tuhan sengaja menarik perhatian kita dengan membuat kita banyak masalah. Supaya kita benar duduk di kaki Tuhan. Karena, uh, tapi begitu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Suatu saat kita akan merasa di dalam hati kita. Ketika misalnya beberapa lama kita nggak memasuki tempat rahasia kita. Ada satu rasa kesedihan, kita nggak tahu dari mana. Kita pengen cepat-cepat lari, cepat mati. Bukan karena masalah. Dan rasanya ketika kita masuk ke tempat rahasia kita, disitulah baru kita mengetahui betapa butuhnya kita akan. Saudara, ceritakan lagunya kan. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Itu di dalam hati saya itu. Benarkah itu? Terlalu tinggi kan? Tahukah saudara? Orang bisa bertahan hidup tanpa makan beberapa hari.
Tapi orang tidak bisa hidup tak bernafas 5 menit. Banyak orang merasa dirinya masih hidup. Sebetulnya sudah mati. Kadang kita merasa diri kita itu, oh masih bisa kita hidup. Kalau kita nggak bernafas, nafasnya tuh Tuhan itu nafas, ibaratnya nafas. Sampai benar-benar kita ngalami, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi, kita duduk di kaki Tuhan bukan lagi karena disuruh sama Dia, tapi karena kebutuhan. Benar loh duduk. Dari situ kita akan belajar begini. Kamu tahu berapa lama aku menunggu? Kamu berapa lama menunggu bukan hati? Tidak selama aku menunggu. Saudara ketika mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, kadang ada timbul seperti ini. Masa sih Tuhan saya ini sekali ya dengan saya. Yang lain gimana? Bisa Tuhan lakukan semua. Tahu karena apa? Saudara? Karena memang dia itu apa namanya? Itu sudah turun. Dia sudah menjadi manusia. Jadi ketika dia menjadi manusia, saudara, dia itu dia itu langsung masuk ke intinya. Jadi begitu dia masuk ke seseorang, itu dianggap itu sudah masuk. Itu firman. Itu dalam pemikiran Allah. Dan apa yang dipikirkan pasti terjadi. Nah, kenapa kita bisa mendengarkan perkataan seperti itu secara pribadi? Ada miliaran orang di muka bumi ini. Lalu bagaimana dengan yang lain? Kita di sini ada berapa orang? Saya di tempat rahasia saya bisa mendengarkan perkataan yang sesuai dengan kebutuhan saya. Pada waktu yang sama, saudara bisa mendengarkan perkataan Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Itulah artinya pekerjaan Tuhan yang tidak terselamat. Kita benar-benar merasakan benar-benar dengan utuh pribadi Tuhan itu. Sampai hatinya yang paling dalam kita tahu. Dalam waktu yang bersamaan, saudara tahu juga hatinya tuh di waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Sehingga saudara, apa yang saya katakan itu di dalam saudara, kalau saudara memiliki hati yang murni, menjaga hati saudara murni, yang akan ada bantah. Karena saya ngalami seperti itu ketika Tuhan berbicara pada orang lain. Setiap hari aku menghirup nafas. Jika saya renungkan itu, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu betul. Itu bukan basa-basi. Kalau orang lain mendengarkan, terlalu kamu ini halu. Jika engkau tidak yakin, jangan bertindak gegabah. Melainkan tunggu waktuku. Nah, ya. Jaga temperamenmu dan jangan biarkan gairahmu naik turun. Engkau harus memiliki hati yang selalu menghormati. Apa yang engkau lakukan di hadapanku atau di belakangku harus selalu sesuai dengan kehendak. Ketika kita di hadapan Tuhan, ketika kita di hadapan orang lain. Aduh, ini latihan
Jangan bersikap lunak kepada siapapun atas namaku. Baik itu suamimu atau keluargamu. Berarti baik itu istrimu. Kalau bagi saya gitu ya. Itu tidak dapat diterima. Tidak peduli seberapa baiknya mereka. Engkau harus bertindak berdasarkan kebenaran. Nah, pada posisi ini saudara, ini juga satu pelajaran penting. Gitu. Dan untuk bisa melewatinya itu saudara, kita langsung apa namanya, sisi kemanusiaan kita itu langsung ditembus gitu. Kamu pilih aku atau keluargamu. Banyak orang mundur dari situ. Ini keluarga atau Tuhan. Aku tidak. Jika engkau harus bertindak berdasarkan kebenaran. Jika engkau mengasihiku, aku akan memberimu berkat yang besar. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menentang. Kasihilah mereka yang aku kasih dan bencilah mereka yang aku benci. Wow. Ada yang dibenci Tuhan. Kenapa Daud menitipkan untuk melakukan keadilan kepada Simei? Kenapa sih? Udah mau mati aja dia. Saudara, itu pasti ditaruh Tuhan di hatinya Daud. Karena pada waktu itu dia jahat. Dia mengata-ngatai hambanya. Bahkan dia menghina. Bahkan dia memaki-maki, mengutuk. Pada waktu itu saudara, Daud lagi diproses sama Tuhan. Ketika dia mau membalas itu, dia jaga hatinya. Dia bilang, siapa tahu itu Tuhan. Karena dia tahu juga, kepala pasukannya itu, pengawal dia itu yang mau menyeberang ke sana. Dia tahu juga dalam hati. Bagaimana orang itu. Dia menunggu Tuhan. Siapa tahu dia memang disuruh oleh Tuhan. Tetapi ketika waktu sudah berjalan, lewat, udah lama itu sudah. Sudah akhirnya sudah lolos dari pembuangan itu, dia balik lagi. Pemerintah datang lagi sini minta maaf. Oke. Ketika Daud mau meninggal, dia kepada anaknya, Abdal, engkau punya kita. Engkau pasti akan membalaskan. Tuhan pasti membalaskan apa yang dia perbuat. Tapi ingat sekali lagi saudara, ini nggak boleh kita reka-reka. Kita nggak boleh langsung simpulkan setiap orang yang membenci kita. Berlakunya langsung kita bilang, oh Tuhan membenci mereka. Gitu. Enggak. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tunggu. Jangan memperhatikan manusia, peristiwa, atau hal. Lihatlah dengan rohmu dan lihat dengan jelas orang-orang yang aku gunakan. Lihat dengan jelas. Pakai roh. Pakai hati. Dan lihat dengan jelas orang yang aku gunakan.
Lebih seringlah berhubungan dengan orang-orang yang rohani. Jangan bodoh. Engkau harus membedakan. Gandum akan selalu menjadi gandum. Dan ilalang tidak akan pernah tumbuh menjadi gandum. Kau harus mengenali berbagai jenis orang. Saudara, karena yang terpenting sekarang adalah roh. Roh. Jadi dalam hal ini kita mesti mengenali jenis orang. Bukan maksudnya jenis orang. Semua manusia. Maksudnya ini adalah bahwa orang-orang sudah bisa menjadi utusan-utusannya iblis. Karena roh. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang Allah itu adalah roh. Dan siapa yang menyembahnya dalam roh. Tahu artinya apa? Jadi si jahat itu, utusan iblis itu nyata melalui manusia. Dia pasti selalu meniru kelicikannya. Jadi makanya dikatakan ketika kita lihat manusia, memang masih saudara kita. Mungkin sahabat kita. Tetapi apakah kita tahu mereka digerakkan oleh siapa? Mereka bersekutu dengan siapa? Dengan iblis atau dengan Tuhan? Makanya dengan tegas dikatakan, oh, Allah itu roh. Saya jadi langsung ngerti. Itu saudara kalau dengar debat-debat antara Kristen dan Muslim itu antara pendeta dan ustadz gitu. Apalagi kalau itu nggak tahu loh, gitu ya. Ngomongnya itu kasar, gitu ya. Sama, dua-dua sama. Kasar sekali loh. Jadi dia, ada ya orang yang kasar kayak gitu. Apalagi kalau berbicara mengenai ketuhanan Yesus. Dua-duanya itu sama aja gak tepat. Sama aja. Apalagi kelihatan kontras sekali ke apa namanya merasa taunya itu. Padahal dari cara ngomongnya itu kita tahu. Itu sama aja utusan iblis semua itu gitu. Nah, kira-kira seperti itulah kita mengenal. Jadi saya mengerti saudara ketika Tuhan, ketika Yohanes ingin menyembah Tuhan Yesus pada waktu itu kan yang di itu kan. Kitab Wahyu itu kan. Kan kalau kita lihat itu kan Tuhan Yesus kan yang Yesus kan yang menampakkan diri kepada dia di situ betul. Tapi ketika dia menyembah, Tuhan bilang apa? Aku sama seperti engkau yang memiliki kesaksian Yesus. Kalau bukan sekarang, saya nggak mengerti perkataan. Kenapa Tuhan dulu mengatakan Allah itu roh? Barang siapa menyembahnya dalam roh. Allah itu roh. Makanya kita mesti keluar dari area daging kita, manusia lahiriah kita. Makanya kita bisa mendengarkan tadi. Harus membenci orang yang aku benci katanya. Itu berbicara mengenai itu diutus oleh siapa. Kan pada waktu seorang penabur itu dia menabur apa? Benih kan. Siapa yang menaburkan? Ilalang. Ilalang dan gandum itu kan sama-sama manusia kan? Betul nggak?
Kan gandum dan ilalang itu kan sama-sama manusia, sama-sama daging. Kita itu adalah tanahnya. Sekarang, siapa yang menaburi kita? Apa yang ditabur kepada manusia itu? Kita kan nggak mengenali karena kita nggak tahu pekerjaan Tuhan di mana. Apakah dia mesti minta izin kalau dia kunjungi ke orang yang tulus dari agama lain? Dia berbicara kepada orang itu. Dia memberikan pencerahan kepada orang itu. Mungkin agamanya mati itu. Apakah kita tahu kalau Tuhan mengunjungi dia? Apakah kita tahu kalau Tuhan berbicara kepada orang yang paling keras sekalipun? Tuhan sudah mengunjungi dia. Apakah kita tahu? Apakah Tuhan harus bilang terus semua kepada kita? Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dalam menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mengenali setiap jenis orang. Engkau terutama harus berhati-hati dalam ucapan dan jagalah kakimu untuk terus berada di jalan maksud. Perhatikan semua perkataan ini dengan seksama. Engkau harus segera membuang pemberontakanmu dan menjadi layak untuk aku gunakan sehingga engkau dapat memuaskan. Sekali lagi saudara dengan perkataan ini. Intinya tetap adalah duduk di kaki Tuhan, mendengarkan. Kita bisa mengetahui pemberontakan kita ketika kita dengan tenang duduk di kaki. Ini sudah jadi gaya hidup kita. Jadi nanti saudara, ketika kita menjalankan kehidupan kita, seperti saya katakan tadi kan, dengan menggunakan ini, saya jadi hati-hati kan. Begitu misalnya mati gitu ya, mati sendiri gitu ya, berarti ada hal yang lain. Kalau ini mau lancar terus, kalau hidup kita mau lancar terus, kita bisa dipercayakan hidup lebih lama. Dari sekarang, kita mesti mendengarkan arahan-arahan dia. Kita mesti mengenali pemberontakan kita, watak kita yang rusak. Ketika Tuhan menunjukkan watak kita yang rusak, jangan berontak, jangan melawan. Ketika Tuhan katakan kamu itu utusan iblis, itu sebetulnya berbicara roh yang dibalik kita, yang selama ini kita sembah. Dengan apa? Mengikuti segala keinginannya. Makanya dengan tegas. Ketika suatu saat Tuhan bilang kepada mereka, kamu keturunan naga merah. Itu saudara. Padahal mereka sudah melayani. Wah, mereka itu sudah meninggalkan segala kesenangan mereka. Mereka jadi lemas akhirnya. Ini bukan Tuhan. Tuhan enggak kayak gitu. Padahal itu adalah suatu sisi yang sangat baik daripada Tuhan. Karena banyak kita tidak sadar. Karena ini rohnya itu cepat dia bermutasi. Cepat dia berevolusi. Tipuan-tipuan dia. Kita pikir itu Tuhan. Tapi ternyata bukan. Kita pikir bukan Tuhan.
Tapi itu Tuhan. Makanya saudara dia katakan, masuk ke tempat rahasia. Baru kamu. Dan izinkan aku berdaulat atas hidup. Maka aku akan berdaulat. Ketika Tuhan berdaulat, tidak boleh ada yang lain di dalam diri kita. Kita tinggal di sana. Itu otomatis. Jadi selama ini kenapa dia ada di sana? Kenapa pemberontakan-pemberontakan ada di dalam kita? Itu karena kita tidak menerima pemerintahan Tuhan. Dan kita tidak tahu bagaimana caranya menerima pemerintahan Tuhan. Tapi sekarang, itu membuat kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, semua yang mengejar kita akan mati kehabisan nafas. Dan Tuhan menjadi akan sangat serius. Itu dari pihak Tuhan. Itulah upah kita. Itulah perisai kita. Kalau kita terus menanti. Ada satu kebebasan. Benar-benar menjadi seorang anak yang tinggal di rumah Bapa. Hamba tidak pernah tinggal di dalam rumah. Tapi anak tinggal di dalam rumah. Dan kita tidak akan pernah dikeluarkan dari sana, kata Tuhan. Karena kita menjadi sokobu, tiang dari pembangunan kotanya. Kita tetap di sana. Gak mungkin saudara tiang itu berpindah-pindah. Dia tetap di sana. Itu dalam artinya. Saudara. Kita tidak pernah lagi dikeluarkan dari. Itulah yang kita dapatkan ketika kita memperhatikan setiap perkataan-perkataan kita. Setiap hari. Setiap hari. Mau aja. Nurut aja. Walaupun rasanya berat kita dengar. Nurut aja. Oke. Puji Tuhan semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini lewat persekutuan. Tuhan, kami bersyukur segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala puji. Panjang hari ini, biarlah kami memuliakan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan.